Oke, saya present. Baik, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami bertemu untuk membicarakan mengenai kasus investasi. Tuhan tolong teman-teman yang belum bergabung agar bisa segera bergabung bersama kami. Kami serahkan pembicaraan kami dalam tangan Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Slide saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, sip. Ya, jadi saudara-saudara, tadi saya coba metode lain, ya, sekaligus juga ingin belajar, ya, jadi YouTuber tipis-tipis, gitu ya, jadi kontennya konten serius. Saya nggak bisa kayak siapa, si Ata ya, yang kontennya bisa variatif. Tapi semoga itu bisa membantu, ya, sambil latihannya kita pelajari di sini, ya. Kalau Anda lihat panjang waktunya tadi yang ada di YouTube itu hampir 1 jam, jadi 50 menitan ya. Ini ditambah aja dengan pertemuan kita yang sekarang, itu artinya saya tidak korupsi waktu ya. Tetap Anda punya 50 menit yang tadi ditambah dengan yang ini. Jadi jangan Anda menganggap, waduh enak gitu ya, nggak ngajar full. Itu kan butuh waktu loh merekam tadi dan ditambah dengan kita ketemu di kasus investasi ini. Ini kasus pertama yang semoga Anda juga sudah sempat lihat lah ya, walaupun belum sampai pada belum sampai pada benar-benar menyimak dengan baik secara detail. Ini ada 3 tabungan nih, anggap aja kita ABC ya. Kita punya 3 tabungan, ada yang di BCA, ada di Mandiri, ada di BNI. Yang BCA itu pokok tabungan kita 100 juta, sementara tingkat suku bunga yang berlaku di BCA 5%. 5% ini annually loh ya, jadi bukan per bulan, jadi 5% per tahun gitu ya. Sementara di Mandiri itu tingkat suku bunganya lebih rendah 2% gitu ya. Oh sorry, yang 5% itu deposito. Yang Mandiri tabungan suku bunganya 2% gitu ya. Pokok tabungannya 7,5 juta. Sementara yang di BNI ya, yang ada di BNI itu 10 juta, suku bunga BNI 2,25%. Nah, pertanyaannya per 31 Januari itu saldo tabungan kita berapa? Baik yang ada di BCA, Mandiri maupun BNI, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke Excel ya. Kita lihat yang ada di Excel ya untuk yang tabungan. Pertama kita lihat yang kaitannya dengan deposito yang ada di BCA. Ya, deposito awal kita kan 100 juta tuh. Kalau bunganya di situ dikatakan, oh sorry, itu berapa tuh? Suku bunganya 5%. Ya, ini saya ganti 5%. Suku bunganya 5%, ini saya ganti jadi 5%. 5% per tahun, berarti per bulan kan dapatnya 1/12 ya. Maka akan ada bunga deposito sekitar 416.000 ya, 416.000 di bulan Januari ya, 416.000. Tapi saldo kita akan berkurang ya, saldo kita akan berkurang karena adanya karena adanya bunga PPh atas bunga deposito yaitu 20%. Ya, 416,667 ya kan, sehingga PPh final yang dipotong untuk deposito kita yang ada di BCA adalah 83.000 ya, 83.000. Oke, itu yang di BCA. Bagaimana dengan yang di Mandiri yang pokok tabungannya 7,5, tingkat suku bunganya 2%? Betul, kita dapat bunga 2% ya, betul kita dapat bunga 2%, yaitu kalau dihitung sekitar 12.500
ya kan, bunganya. Tapi bunga 12.500 ini itu nggak sama kayak bunga yang 416. Kenapa? Dia nggak dikenakan PPh final. Kenapa? Karena pokok tabungan kita 7,5. Jadi di Januari jangan bangga dulu ya. Waduh, asik nih. Ya, kita nggak kena PPh. Itu tandanya saldo kita kecil. Ya, saldo kita katanya tadi maksimal 7,5 kan. Itu memang bebas dari PPh final gitu ya. Tapi bulan depan dengan asumsi seperti kita berasumsi di time value of money ya, bahwa setiap kali ada penambahan bunga uangnya nggak di top up, uangnya nggak ditarik gitu ya. Berarti masuk Februari saldo kita sudah lebih dari 7,5 juta. Berarti bulan depan kalau kita dapat bunga sekitar 2% kali 7512500 kali 1/12, maka pasti kena PPh final karena pokok tabungan kita di awal Februari itu sudah lebih dari 7.500.000. Tapi di Januari pasti tidak ada PPh untuk yang di Bank Mandiri ya, untuk yang di Bank Mandiri. Bagaimana dengan yang di apa yang ketiga? BNI kita punya 10 juta, dapat bunga 2,25%, ya 2,25%. Ya ini di atas 7,5 pokoknya. Berarti kalau kita dapat bunga 18.000, ya sudah pasti kita kena apa? Kena 20%, ya kena 20%. Ya, jadi saldo total tabungan kita tinggal di total aja saldo akhir apa Januari kita ya 100.300, 7.500, 7.500.000, 10 juta, 15.000, ketemunya 117 juta. Oke, ada pertanyaan kah? Entah dari latihan ini atau dari materi yang sudah Anda lihat di YouTube tadi? Rasanya so far nggak masalah ya. Jadi yang perlu aware untuk kasus bunga tabungan dan bunga deposito ini adalah yang 7,5 ya. Jadi pokok gitu, bukan bunganya. Ya, itu maksimal pokok yang tidak dikenakan PPh final. Saya tadi sempat bahas ya di materi awal, bagaimana kalau akhir tahun saya ingin mengisi SPT. Ya. Waktu saya mengisi SPT, saya kan dapat bunga tabungan nih 12,5. 12,5 ini masuk di SPT di bagian apa? Masuknya di penghasilan yang belum kena PPh, berarti saya baru kena nanti akhir tahun. Penghasilan yang kena PPh final, atau penghasilan yang tidak kena PPh sama sekali. Ya, rasanya nggak mungkin kalau kena PPh final. Waktu kita dapat nggak ada PPh final yang dipotong kan? Juga nggak mungkin kena PPh lain. Kan waktu kita dapat kita tetap bawa pulang dalam tanda kutip 12,5. Berarti kemungkinannya tinggal kita bayar PPh-nya di akhir tahun atau tidak kena PPh sama sekali. Ya. Interpretasi saya atas aturan sejauh yang coba saya cari ya. Untuk kasus ini sama sekali bebas PPh. Artinya apa? Di akhir tahun kita nggak perlu mentotal 12,5 ini dengan pendapatan lain-lain. Pertimbangan saya sih lebih ke arah materiality ya. Nilainya kecil, ya, nilainya kecil, dan pelaporannya kan jelas ada di mana? Rekening koran ya, di buku tabungan atau di rekening koran. Jadi kalau menurut apa namanya? Dirjen Pajak ini harus dikoreksi, menambah gitu ya. Ya silakan aja, tapi kasihan beban administratifnya kan jadi gede kan ya. Hanya demi ini 7,5 aja hitungannya kan kayak gini. Hanya demi 12,5 kita tambahin ya. Itu dapat berapa sih? Ya. Padahal kalau kita hanya pegawai yang sudah nihil, dengan itu kita perlu kurang bayar gitu kan. Kurang bayar ke bank, bayar lagi baru bisa SPT masuk, ini juga berat. Ya, tapi so far saya coba cari aturan yang menegaskan itu nggak ada, ya, bahwa yang namanya apa, yang namanya bunga tabungan untuk orang pribadi kalau di bawah 7,5 pokoknya apakah jadi objek pajak atau sama sekali bebas, itu nggak ada. Saya lebih ke arah materialitas, walaupun di pajak materialitasnya harusnya 0% ya, berapapun harusnya kalau kena pajak ya harus dihitung, ya. Jadi bisa jadi di praktek beda, ya, bisa jadi di praktek beda. Oke. Ini yang mungkin sedikit perlu aware. Oh ya, yang lain adalah ini juga berlaku untuk SBI ya, Sertifikat Bank Indonesia. Berarti kalau investasi kita dalam bentuk SBI, ya Sertifikat Bank Indonesia dapat bunga, nah perlakuannya sama, ya perlakuannya sama. Oke, itu kasus pertama.
ya, kasus pertama yang soal bunga tabungan. Sekarang kita lihat yang kasus obligasi, ya. Saya gedein kasus obligasi. Kita baca baik-baik. Tanggal 1 Januari 2014, investor ini kebetulan orang pribadi ya. Jadi ini tidak dibedakan orang pribadi atau badan ya, selama dia dapat bunga obligasi maka perlakuannya sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Investor ini beli obligasi punyanya XYZ ya, punya XYZ. Saudara-saudara, pasar atau apa ya, bursanya obligasi itu ada di Surabaya kan ya. Bursa Efek Indonesia cabang Surabaya itu lebih banyak jualan obligasi, sementara Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta itu jualan saham. Ya. Nah, itu intermezzo aja pengetahuan, tapi intinya ketika dia beli obligasi ya, dia beli obligasi di sini itu tercatat par value. Anda masih hafal ya, masih ingat ya par value. Par value itu kan pokok yang tertera di sertifikat obligasi. Ya, tertulis di situ 100 juta. Artinya apa? PT XYZ berjanji kepada ABC bahwa saat jatuh tempo obligasi ini, yang namanya XYZ akan bayar 100 juta ke ke ABC. Ya, jadi XYZ kan minjam duit nih ke ABC. XYZ akan balikin nanti saat jatuh tempo itu sebesar 100 juta. Ya, sebesar par value. Nah, jatuh temponya kapan? Di sini ada nih. Jatuh tempo obligasi itu ternyata 1 Januari 2019, jadi 5 tahun nih, ya kan? 14, 15, 16, 17, 18, ya. 14 kan 1 Januari 2004 berarti 14 full, 15, 16, 17, 18. 1 Januari 2019 jatuh tempo berarti pas 5 tahun ya. N-nya 5 ya. Nah, di pasar ternyata suku bunganya itu 8%. Ini yang tadi di materi sebelumnya, di PPT sebelumnya saya jelaskan. Yang namanya tingkat suku bunga nominal atau nominal interest rate ya, ini yang istilah keuangannya kupon. COUPON atau bahasa Indonesia KUPON. Sementara yang 8% tingkat suku bunga pasar ya, ini yang namanya yield. Teman-teman manajemen keuangan sering nyebut yield ya. Jadi tingkat suku bunga nominal ini menunjukkan berapa besar cash yang kita terima setiap tanggal pembayaran bunga. Jadi kalau di sini dikatakan dibayarkan tiap tanggal 1 Januari, itu berarti tiap tanggal 1 Januari saya akan dapat 6%. Ya. Dari mana? Dari par. Berarti tiap 1 Januari saya akan dapat berapa? 6 juta. Ya, dari par value. Itu yang waktu chapter 6 Kiso and Wagon, ya, time value of money, ya. Itu yang disebut anuitas kan. Itu yang disebut anuitas. Pertanyaan, Pak, ini dibayarkan tiap tanggal 1 Januari dan mulai 1 Januari berapa? Bunga itu selalu ordinary annuity, saudara-saudara. Berarti ini pasti mulainya 1 Januari 2015. 14 habis dulu, yang tahap pertama habis dulu, baru dibayarnya di 1 Januari 2015. Berarti selalu di akhir periode, berarti ini selalu OA, bunga itu OA. Tapi kalau sewa, dia ada di awal, berarti sebelum 1 Januari 2014 atau pas 1 Januari 2014 dibayar, itu kalau sewa. Nah, bunga ini nggak perlu dijelaskan, sudah pasti mulainya 1 Januari tahun depan atau 31 Desember 2014 paling enggak. Intinya ngitungnya pakai OA. Nah, kalau yang 8% apa tadi? Yield. Yield ini menunjukkan berapa besarnya interest revenue. 6% atau kupon itu menunjukkan berapa besarnya cash yang diterima. Karena bisa jadi interest revenue lebih besar atau lebih kecil dibandingkan cash yang diterima. Ya, pertanyaannya yang kena pajak yang mana? Yieldnya atau cash-nya atau kuponnya. Nah, tadi di slide saya agak keliru menjelaskan, tapi saya sudah tulis di deskripsi ya, bahwa yang tepat adalah ketika kasusnya diskon, ya, diskon itu apa lagi, Pak? Kasus diskon itu adalah gini. Ini kan parnya 100. XYZ berjanji 1 Januari 2019 dia akan bayar 100 ke ABC, ke investor kan. Nah, pertanyaannya waktu 1 Januari 2019, ABC ngasih duit berapa ke XYZ? Nah, lihat aja kasusnya. Oh, di mana? Di pasar ya, di pasar itu atau pasar itu mintanya 8%. ABC ini kan dalam tanda kutip pasar ya, mintanya 8%. Ternyata XYZ cuma bisa ngasih 6%. Nah, tinggal si ABC aja mau tetap bertransaksi nggak dengan XYZ. Kalau dia tetap mau bertransaksi, ABC harus berkorban. Berkorbannya apa? Dia minta 8 atau seluruh pasar minta 8, dia cuma dapat 6. Ya kan?
Tapi di sisi lain, XYZ-nya juga harus berkorban. Dia butuh 100 1 Januari 2014, tapi akan diberikan lebih sedikit oleh ABC. Ya, kenapa lebih sedikit? Karena ABC sudah berkorban dalam hal penerimaan cash. Dia berharap 8, pasar berharap 8, cuma dapat 6. Kalau ABC nggak mau kan udah ditinggal aja, cari cari investor lain. Makanya kadang ketemu tuh 8 dan 8 atau 6 dan 6. Makanya nanti dapatnya sesuai par kan. Ini pasti nggak sesuai par. Uang pasar minta lebih tinggi. Karena pasar minta lebih tinggi, emiten, dalam hal ini XYZ itu emiten, kasih lebih rendah, pasti hasilnya diskon. Ya, itu kasusnya diskon. Nah, dalam kasus diskon, ya, pengenaan bunganya pasti akan berbeda kalau kasusnya premium. Nah, ini kasusnya diskon. Nanti kita lihat gimana sih tarif pajak yang berlaku tadi dikenakan atas apa? Atas cash yang diterima atau atas pendapatan bunga, ya. Nah, Anda berarti harus ingat tabel yang pernah kita buat dong dulu waktu belajar apa? Long term. Waktu itu belajar awalnya di long term debt, lalu kita belajar lagi di investment ya. Kita belajar lagi di investment. Nah, saudara-saudara, saya pernah cerita ya, kalau kita jadi anak akuntansi itu gampang aja. Untuk menghitung present value, ya, untuk menghitung present value, kita tinggal lihat tabel. Ini dari tabel nih, 06806, 39927 dari tabel. Tabel berapa masih ingat? Present value single sum, tabel 2. Present value ordinary annuity, tabel 4. Udah, dihitung, ketemu 92. Ya kan? Ketemu 92. Oh ya, 6 juta dari mana? 6 juta dari tadi yang saya sebutkan, apa, kupon dikali dengan par, ya. 6 juta itu pasti diterima tiap tanggal pembayaran bunga, dalam hal ini 1 Januari. Makanya kalau pernah dengar reksadana pendapatan tetap yang saya jelaskan tadi di PowerPoint ya sebelumnya, itu ngarahnya ke obligasi. Kenapa? Pasti kita terima hasil yang sama ya setiap tanggal pembayaran bunga. Yang naik turun itu biasanya adalah nilai pasarnya bonds, itu yang naik turun. Bukan berarti kalau pendapatan tetap itu saya nggak akan rugi ya. Saya terima cash setiap tahun, tapi waktu saya jual di pasar investasi saya bisa jadi ya naik turun tergantung kondisi pasar. Ya, tapi saya masih lebih aman karena pasti tiap tahun saya terima yang namanya kupon. Ngitungnya gimana 6 juta sekali lagi? Kupon atau stated rate kali par value. Par value kita 100, stated rate 6%, berarti 6 juta. Nah, untuk ngitung present value-nya 6 juta kali present value factor ordinary annuity, tabel 64 tadi. Seperti yang saya sampaikan, karena pasar minta 8, emiten cuma kasih 6, pasti kasusnya diskon. Buktinya apa ini? Emiten butuh 100 loh XYZ, tapi hasil hitung-hitungannya menunjukkan nggak 100, itu 92. Nah, selisihnya itu yang disebut diskon. Ya kan? Ini mengulang lagi AKM 1 nih. Nah, kalau waktu kita buat tabel ini kan sama nih, ya, dapatnya dari kupon atau stated rate atau nominal rate kalikan par. Kalau ini dapat dari mana? Kolom pendapatan bunga. Anda bisa lihat nanti Excel-nya ya, cari rumusnya. Tapi intinya pendapatan bunga itu didapat dari yield. Yield itu berapa? Yang 8%, tingkat suku bunga pasar. Kalikan dengan carrying amount dari bonds. Carrying amount bonds awal kan 92 juta. Itu kalikan dengan 8%, dapat 7361. Ya, dapat 7361. Nah, selisih antara pendapatan bunga dengan cash yang diterima itu yang namanya diskon amortize atau amortisasi diskon. Suatu obligasi ketika terbit pada diskon, dia akan terus-menerus bertambah sampai nanti waktu jatuh tempo, dia akan sama dengan par. Nah, bagaimana menghitung penambahan nilai obligasi? Sesuai dengan amortisasi diskon. Berarti 93377 dapat dari mana? Dari 92016 tambah 1361. Ya, dapatnya dari sana. Demikian seterusnya sampai akhirnya waktu jatuh tempo tadi katanya berapa par value-nya? 100 juta. Waktu kita sudah bisa bikin tabel ini, waktu belajar AKM 1 kita bisa bikin jurnal. Waktu kita sudah bisa bikin tabel ini, maka di akuntansi pajak kita bisa ngitung PPh finalnya. Tadi menurut teori untuk kasus long term bonds, ya, long term bonds, maka tarifnya adalah berapa? 15% ya. Tarifnya adalah 15%. Ya.
Kalau short term bonds di bawah 1 tahun tarifnya lebih tinggi 20%. Ya. Kenanya 15% atas apa? Atas dua hal. Pertama, atas kupon, kedua atas amortisasi diskon. Ya, jadi kenanya atas kupon dan diskon. Tadi saya sebutkan kenanya hanya atas kupon, tapi di komen sudah saya bukan komen ya, di deskripsi sudah saya perbaiki bahwa yang benar adalah dalam kondisi diskon, maka kenanya atas yield, kenanya atas pendapatan bunga. Jadi bukan kena atas 6 juta saja ya, tapi kenanya atas 6 juta plus 1361. Berapakah itu ya ini kan? Yang 7361 kan? Jadi secara teori sebenarnya ngitungnya adalah kenanya atas kupon yang 6 juta dan kenanya atas amortisasi diskon yang 1361. Tapi sebenarnya total ini ada di bawah ini nih. 7361 itu kan sama dengan pendapatan bunga atau yang disebut sebagai yield. Ya, yield. Jadi kalau Anda mau ganti judulnya ini kupon. Yang ini yield. Ya, kupon itu berdasarkan nominal rate, tingkat suku bunga yang tertulis di obligasi. Yield itu berdasarkan market rate, tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Ya. Nah, 15% sekali lagi kalikan dengan pendapatan bunga atau yield. Kapan dikenakannya? Ya, tiap kali pembayaran bunga. Berarti PPh saya tiap 1 Januari 2015 berapa ya? Tinggal di total aja berapa nih? 1.104. Tahun depannya 1.120. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Sehingga cash yang harusnya saya terima di 1 Januari 2015 adalah kupon yang 6 juta kurangi PPh final. Ya kan? Saya nggak dapat 6 juta, tapi dikurangi PPh final. Ya, dikurangi PPh final. Oke? Ada pertanyaankah obligasi untuk kasus yang pertama, kasus obligasi pertama? Di sini ada catatan, perlakuan yang sama juga dikenakan atas surat utang negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Ya. Kalau 12 bulan ke bawah itu kasus obligasi kedua. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kasus obligasi kedua. Apa bedanya? Apa bedanya? Satu Januari obligasi memiliki tingkat suku bunga 8%. 1 Januari 2019. Apa bedanya ini? Saya lihat ya, biar kalau sama ya kita lewati. Ini 6 dan 8. Ini 8 dan 10. Harusnya sama kasusnya. Ya, harusnya sama kasusnya. Iya. Jadi kasus 1 dan 2 ya, 1 dan 2 itu cara pengerjaannya sama gitu ya. Sama seperti yang ada di Excel yang judulnya long term bonds plus SUN ya. Jadi untuk yang kasus obligasi kedua nanti Anda bisa hitung seperti cara ini. Ya, pasti faktor pengalinya beda dong ya. Anda harus cari di tabel 62 dan tabel 64 dengan faktor yang berbeda. Nah, kita masuk ke kasus SPN, surat berbendara negara, Treasury Bills. Ya, Treasury Bills. Kasusnya adalah seperti ini. Ya. SPN itu kalau SUN bisa kurang dari 1 tahun, bisa lebih. Kalau SPN itu umumnya Treasury Bills ya, umumnya kurang dari 1 tahun. Ini contohnya cuma 10 bulan, Januari sampai akhir Oktober, ya kan? Januari sampai akhir Oktober. Ya. Nah, pertanyaannya gimana perlakuan? Ini kasusnya diskon atau premium atau par sih? Yang pasti bukan par, karena kan tingkat suku bunga obligasi 10, kuponnya 10. Apa ini? Yieldnya 12, berarti pasti diskon. Kasusnya sama kayak tadi, diskon, ya. Kasusnya adalah diskon, ya kan? Nah, diskonto itu bahasa Indonesianya ya, diskon. Berapa diskonnya? 1578. Jadi tabelnya akan mirip, ya. Cash yang diterima dapat dari mana tadi? Dapatnya dari kupon yang 10%,
kali 100 juta, ya. Kupon 10% kali 100 juta, ya. Jadi 8333 itu sama dengan 100, 123, 123, ya. Dikali 8%, ya. Dikali 8%, dikali 8%, itu kan dapat sekian per tahun, ya, 8 juta. Nah, masalahnya ini kan ada 12 bulan, ya. Sorry, kok 8333. Dapatnya dari 10% per 12, kok 10 ya? Oh ya, sorry, 10%. Jadi ini 10, ya. Dikali 10 juta bagi 12, berarti per bulan bunganya itu 833. Itu dapatnya 833 ya. Nah, 833 ya, itu yang jadi kupon. Nah, kalau sudah bisa bikin tabelnya kayak gini kan gampang tadi. 20%, karena kan ini jatuh temponya kurang dari 1 tahun, berarti tarifnya lebih tinggi, tapi 20%-nya jelas dikali dengan yield, ya, dikali kupon dan dikali diskon kan, atau dikali dengan yield, hasilnya pasti sama. Berarti pasti pengalinya adalah 984 kan, 984 itu kan ini sebenarnya. Ya, jadi silakan dilihat di mana? Silakan dilihat di apa? Silakan dilihat di Excel-nya, ya. Sesuaikan ininya ya. Sesuaikan apa? Tanggal-tanggalnya, bisa jadi ini mungkin saya belum ganti 2019 harusnya, yang pasti ini kan akhirnya di 1 November 2019 ya. Jadi nggak usah terlalu terganggu dengan tahunnya, kok di soal 2019 itu 2016, ya. Itu bedanya kasus SPN atau obligasi yang 12 bulan ke bawah dengan obligasi yang di atas 12 bulan, baik kasus 1 atau kasus 2. Silakan kalau ada diskusi dulu soal obligasi. Sebelum selesai sih obligasinya, tapi paling tidak Anda bisa lihat bedanya kalau apa? 12 bulan ke bawah karena tarif lebih tinggi yaitu 20%, dengan di atas 12 bulan karena tarif 15%. Atas apa tadi? Atas yield, ya, atau atas kupon plus atas diskon, ya, amortisasi diskon, ya. Mau pakai cara yang ini, atas kupon plus amortisasi diskon dengan atas yield, hasilnya sama, ya, hasilnya sama. Masih bicara obligasi, ya, masih bicara obligasi, kasusnya adalah zero kupon. Zero kupon itu berarti tiap tahun. Kalau ini kan saya lihatin kasus obligasi 1 ya. Ini kuponnya 6%. Berarti tiap tahun saya terima 6%. Kalau zero kupon, terimanya 0. Di pasar sudah pasti ada yield dong. Berarti kasusnya kalau zero kupon sudah pasti diskon. Diskonnya bahkan dalam banget. Makanya kalau baca di AKM itu ada yang namanya deep discount bonds. Itu artinya bonds yang diskonnya sangat dalam, sangat besar. Kenapa? Karena dia zero kupon. Kita lihat ya. Kalau zero kupon itu gimana? Ini contohnya nih. Ya kan? Diskonnya sampai 18 juta. Ya. Pokok obligasinya 50, itu diskonnya bisa sampai 18 juta. Saya cari persentasenya ya. 18 bagi 50. Wah, 36%. Ya kan? Signifikan banget, ya, signifikan banget itu diskonnya, ya. Nah, itu yang disebut deep discount. Nah, karena ini adalah zero kupon, makanya kuponnya tiap tanggal 1 Januari atau pembayaran bunga 0. Tapi selalu ada yield. Yieldnya dari mana tadi? Ya tingkat suku bunga pasar dong, 12% ya. Yield kali dengan carrying amount. Carrying amount awal kan 31. Ya udah, 12% kali 31 juta. Demikian seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang tarifnya berapa? Kalau masalah tarif, lihat jatuh tempo. Ini jatuh temponya berapa lama? Jatuh temponya lebih dari 1 tahun kan? Berarti kenanya tarif yang rendah, yang 15%. Ya. Tapi pertanyaannya, kapan kena PPh? Wong kuponnya nggak ada. Masih ingat tadi yang kita pelajari di mana? Di slide sebelumnya.
kenanya itu waktu jatuh tempo. Berarti baru kena nanti waktu 1 Januari di sini 15 sampai 19. Berarti di sini dari 13 sampai 17, ya kan? Waktu jatuh tempo baru kena PPh final. Berapa? 15%. Ya. Kali berapa? Ya kali diskon. Diskonnya berapa sih? 18 juta. Kali 15% berapa? 2.733.000. Dan baru kena sekali lagi waktu jatuh tempo. Jadi sebelum jatuh tempo itu nol semua tuh PPh finalnya. Kenapa baru kena waktu jatuh tempo? Karena saat itulah kita sebagai investor dapat bunga. Bunga kita itu kan diskonnya ya. Iya enggak? Berapa yang kita kasih ke, kalau kasusnya apa nih? Berapa yang kita kasih ke XYZ? Dia memang pinjamnya 50. Tapi waktu 1 Januari 2000 berapa menurut soal 2015 dia pinjam, kita kasih duit berapa ke dia? 31 juta. Berapa yang dia beri ke kita ketika jatuh tempo 1 Januari 2019? 50. Bukankah selisih antara uang yang kita beri dengan yang kita dapat itu disebut bunga? Bukankah bunga itu penghasilan? Bukankah penghasilan kena PPh? Kapan kena PPh? Waktu kita dapat realisasinya. Kapan itu? Waktu jatuh tempo. Gitu ya. Jadi kalau zero coupon bonds itu baru kenanya waktu jatuh tempo. Ada diskusi dulu, saudara-saudara, terkait obligasi. Pak, bagaimana kasusnya kalau ternyata premium? Saya sudah perbaiki tadi keterangan saya. Jika yang terjadi adalah premium, berarti kan yang lebih besar kolom kupon ya, dibandingkan kolom yield. Ya kan? Yang namanya amortisasi premium itu berarti bukan yield kurangi kupon, tapi dibalik, kupon kurangi yield. Ya kan? Nah, dalam kasus premium, ya, dalam kasus premium, maka yang dikenakan tarif PPh bisa 15, bisa 20, tergantung dia lebih dari 1 tahun atau kurang ya. Yang dikenakan tarif PPh bukan lagi kupon dan diskon, atau bukan lagi yield, cukup hanya kupon. Ya, karena kolom ini lebih besar nanti kalau premium dibandingkan kolom yield. Pak, ada nggak contohnya di sini? Nggak usah jauh-jauh, Anda buka contoh yang ada di Kiso and Wagon atau slide AKM1, Anda cari kasus premium, Anda pindahkan ke Excel, yang dikenakan itu pokoknya intinya hanya yang bagian cash yang diterima atau bagian apa? Kupon. Kalau terjadi premium. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kalau sampai apa namanya? Kasusnya premium kan diskonnya jadi 0, ya kan? Karena bukan diskon yang diamortisasi ya, premium malah yang diamortisasi, berarti kan diskonnya nggak ada, 0 kan? Nah, bunga yang 6 juta ini dari mana? Nah, ini kan dari kupon. Nah, berarti nanti kalau kasusnya premium, bunganya pasti lebih besar dari 6 juta. Itu saja yang dikenakan tarif. Gitu ya. Oke. Obligasi sih harusnya selesai. Ada diskusi dulu. Saham. PT 123 awalnya PT tertutup. Pemiliknya saya dan Anda. Saya ABC, Anda X maksudnya ya. Kita bikin usaha sendiri lah ya, nggak usah aja orang. Kelas kita aja gitu ya. Kita dirikan PT, kita jual barang. Tapi sampai satu titik ya, perusahaan kita cukup besar, butuh modal lebih besar lagi. Saya sudah kehabisan dana untuk invest, Anda juga. Ya. Nah, akhirnya kita sepakat, ayo kita jual saham ke publik melalui bursa efek berarti. Kalau masih PT tertutup kan kita jual saham antar kita aja ya, antara saya dan Anda yang sekian orang ini. Kalau sudah perusahaan terbuka, jualnya ya sudah ke broker, ke bursa efek ya. Nah, proses pertama kali kita jual saham ke publik itu yang namanya IPO. IPO ya, initial public offering, penawaran saham perdana. Nah, waktu IPO pertama kali, saya dan Anda itu punya modal masing-masing 10M, itu 1 juta lembar saham, dan Anda 20M, 2 juta lembar saham. Ya, berarti modalnya per lembar berapa ya? Tinggal dibagi aja, 10M bagi 1 juta. Ya, 10.000 per lembar saham.
ya kan? 10.000 per lembar saham. Nah, harga per lembar saham saat melakukan IPO, ingat loh, modal yang saya setor 10.000 per lembar saham. Ya, tapi waktu saya lakukan IPO, karena mungkin perusahaan kita lagi bagus-bagusnya nih, ya maklum, ya saya dan Anda yang jadi pemilik gitu kan, itu pasar respon positif, ya. Harganya kalau kita tadi kan setornya 10.000 per lembar, ternyata di pasar dihargai 15.000 per lembar, hampir 150% kan, ya naiknya, ya. Nah, itu kasus waktu kita IPO. Berarti sekarang perusahaan kita sudah dimiliki publik, sudah TBK. Bukan lagi saya dan Anda atau pemiliknya, bisa jadi banyak publik. Nah, 1 Januari 2019 ya, setelah IPO, ABC ya saya itu jual seluruh saham saya ke investor lain, Tuan XYZ. Total nilai penjualannya adalah 25M, berarti saya dapat uang 25M setelah menjual 1 juta lembar saham. Berarti Anda bisa perkirakan dong berapa rupiah per lembar saham. Ya, berarti ada 25.000 per lembar saham. Capital gain saya berapa? Tadi saya 10.000 per lembar, sekarang 25.000 per lembar. Berarti per lembar saya 15.000 per lembar. Capital gain itu kan berarti berapa harga waktu pertama kali dibandingkan dengan harga waktu jual. 25M kurang 10M kan 15M, bagi 1 juta lembar, ya 15.000 per lembar. Ya. Nah, apakah saya dikenakan 15.000 per lembar kali 1 juta lembar, itu kena pajaknya, atau dikenalkan 25.000 per lembar kali 1 juta lembar? Tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa kenanya bukan atas capital gain, tapi atas nilai transaksi. Berarti 25M ya, itu akan dikenakan tarif pajak 0,1%. Ya, 0,1%, ya kan? Jadi 25M kali 0,1%, ya. Karena saya pendiri, maka saya akan kena tambahan berapa? Saya akan kena tambahan 0,5%. Atas berapa? Ya, atas berapa saya kena 0,5%, bukan atas nilai transaksi, tapi harga waktu IPO. Berapa harga IPO saya? Harga IPO saya berarti 15.000 kali 1 juta lembar. Berarti 15M. Berarti total PPh yang dipotong atas saya itu 100 juta. Kalau harga jual 25M, saya cuma dapat uang 24.900. Gitu ya. Nah, XYZ yang beli saham dari saya, nanti jual lagi tuh. Waktu dia jual, dia sudah dapat capital gain sih. 26,5 kurangnya 25. Berarti 1M 500 juta. Tapi kenanya bukan atas 1M 500 juta loh. Kenanya atas 26,5. Jadi 0,1% kali harga jual. Bukan atas selisih 26,5 dengan 25. Yang ingin saya tunjukkan adalah, kalau yang jual adalah pendiri, maka dia kena 2 kali sama PPh-nya. Tapi yang kedua itu kenanya atas nilai IPO. Kalau yang jual bukan pendiri, yaitu XYZ, maka dia hanya kena 1, yaitu 0,1% atas nilai transaksi. Ada pertanyaan? Kasus saham. Hadiah undian, tadi saya sudah jelaskan apa itu hadiah undian, kapan dia hadiah undian, kapan bukan gitu ya. Nah, ini kasusnya adalah dapat hadiah undian tapi bukan uang tunai, bentuknya mobil. Ya, tadi saya jelaskan kalau bentuknya bukan uang tunai ada 2 kemungkinan. Hadiahnya dicari market value-nya, baru dikalikan tarif pajaknya berapa tadi? 25%, saya setor ke pelaksana undian. Ya, baru saya bisa dapat mobil. Atau yang kedua, mobilnya diuangkan, dijual, baru uangnya dikasih ke saya, dipotong pajak. Nah, apapun itu intinya pokoknya 500 juta ya. Nah, 500 juta itu berarti dikalikan dengan berapa? 25%. Ya. Apakah 125 jutanya saya setor, baru mobil saya dapat, atau saya dapat uang 500 kurang 125, tergantung perjanjian dengan pelaksana undian. Ya, dengan pelaksana undian. Tidak begitu sulit harusnya hadiah undian ya. Berikutnya, pengalihan hak atas tanah bangunan. Saudara-saudara ingat, jangan tercampur dengan BPHTB ya. BPHTB itu
kena atas orang yang dapat hak. Berarti kalau saya penjual, Anda pembeli, awalnya saya yang punya hak milik, saya jual ke Anda, berarti Anda dapat hak baru. Anda kena BPHTB 5%. Ya, saya karena jual dapat uang dari Anda, saya dapat penghasilan, berarti saya kena yang PPHTB, ya, PPHTB, ya kan? Nah, di sini tanah dan bangunan itu awalnya saya beli 1M. Ternyata di 2019 saya jual sudah 2M. Ingat, PPh final jarang, bahkan nggak pernah kena atas net ya, atas capital gain, tapi kenanya atas transaksi, yaitu yang 2M. Cuma ada klausul lain, ada syarat lain. Kalau sampai NJOP di atas harga jual, maka kenanya atas NJOP. Berarti kenanya yang atas 2,1 M, ya. Kenanya atas yang 2,1 M. Ya. Ini harga jualnya memang 2 M, ya. Ini saya Ctrl X. Oke, harga jualnya memang 2M, tapi PPh-nya, finalnya, ini saya tulis NJOP PBB ya. NJOP PBB. Berapa tadi? 2M,1. Wah, kok sih? 2M1. Berarti ini kenanya 2,5% kali 2,1 M. Ya, berarti ini kenanya atas, berarti uang yang diterima atau cash yang diterima 2M kurangnya PPh-nya, berarti 1947. Ya. Itu untuk PPHTB. Hati-hati, dalam kasus ini saya kena PPh. Anda yang beli kena BPHTB. Cara hitungnya nggak sesederhana ini BPHTB, kurangi lagi dengan apa tuh? NPOP TKP kan ya, tapi tarifnya 5%. Oh ya, Pak, tapi saya mau tanya, ini kok 2,04 ya, tapi 1,9 ya, kas yang diterima. Apa? Kasnya Apa? tadi coba Halo. kembali lagi ke Kenapa? Itu kok kasnya 1,947, berarti hitungnya bukan dari NJOP-nya kan, Pak? Loh, sekarang saya nanya, kamu terima uangnya dari harga jual atau dari NJOP? Harga jual. Ya iya, berarti kan pengurangannya dari harga jual dong. NJOP ini hanya dasar untuk mengalihkan tarif, bukan cash yang kita terima. Gitu. Ya, jadi logikanya kan logika gampang aja. Berapa uang yang kita terima? 2M dong. Berarti kalau kena pajak, ya kurangnya dari 2M. Ya. Tapi kenapa kenanya atas 2,1? Karena dasar pajaknya mengatakan dikenakan atas nilai tertinggi antara harga jual atau NJOP. Jadi harusnya pengurangnya adalah 2M kurang 52 ya. Yang lain, untuk kasus ini yang perlu diingat, tadi kan saya katakan, dalam kasus ini ada 2 pajak. Satu BPHTB itu kena yang dapat hak. Satu PPHTB itu kena yang jual. Tapi bisa jadi ada satu kasus, kita bayar BPHTB dan juga bayar PPHTB. Kasusnya apa? Warisan, hibah, sumbangan. Kalau Anda punya tanah, Anda kasih ke saya, Anda hibahkan ke saya. Berarti kan saya dapat hak dari Anda. BPHTB tuh. Saya dapat penghasilan hibah dari Anda, berarti saya bisa kena 2. Secara pajak saya bisa kena 2, tapi hitung-hitungannya bisa jadi, ya, hitung-hitungannya bisa jadi ada saya yang dibebaskan. Ya kan? Penghasilan dari hibah itu kan katanya tidak kena pajak selama yang memberikan itu tidak punya hubungan istimewa kan. Warisan juga. Saya dapat hak dari Anda, berarti saya kena BPHTB. Tapi itu juga penghasilan buat saya. Tapi warisan kan apa? Penghasilan yang bukan objek pajak. Ya, jadi dalam kasus warisan, hibah, sumbangan bisa jadi ada dua pajak itu dikenakan terhadap satu pihak. Dalam hal ini yang nerima. Tapi waktu dihitung bisa jadi dia nggak perlu bayar. PPh dia nggak perlu bayar karena bukan objek pajak, BPHTB dia nggak perlu bayar karena bisa jadi NPOP TKP-nya lebih tinggi. Kalau BPHTB itu NPOP TKP-nya bisa sampai 600 juta ya, bisa sampai 600 juta ya. Itu kalau ngomong BPHTB ya. Ada pertanyaan kasus pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Bunga koperasi tadi ya,
Ingat batasannya berapa? Bunganya yang dilihat yaitu 240.000. Dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini kan 10 juta ya. Terus suku bunganya 10%, tapi 10% kan 1 tahun, berarti 1/12. Dalam kasus ini bunganya kan di atas 240, semuanya kena 10%. Kalau sampai seandainya bunganya ini ya, yang bagian yang saya highlight ini ya, nilainya ternyata 240.000 pas, maka di sini nggak kena. Oke, itu aja sih kalau bunga koperasi. Jangan sampai salah ya, 833 dikurangi dulu 240 baru dikali 10%, nggak kayak gitu. Selama sudah lebih dari 240 semua kena. Jadi dapat bunga 241 pun semua kena 10%. Apalagi sewa. Ingat, kalau investasinya adalah sewa selain tanah bangunan, maka kenanya 2% ya. Kenanya 2%. Ya, sewa mobil, sewa mesin, ya kenanya 2%. Dipotong siapa? Lesi, yang nyewa. Selama lesi, ya itu boleh potong pajak kan tadi saya ngomong. Jadi kalau yang nyewa tanah kita, yang nyewa mobil kita itu karyawan, kerja di orang, dia nggak boleh memotong PPh 23. Bukan berarti kita bebas pajak, tapi akhir tahun saya harus lapor ke pemerintah self assessment. Saya dapat penghasilan sewa tuh dari orang pribadi yang nggak boleh potong pajak. Dan dia nggak potong pajak saya karena dia nggak boleh potong. Berarti saya bayarnya di akhir tahun. Ya, PPh final juga gitu. Kalau sewain ke orang yang nggak boleh potong pajak, ya sudah nggak ada PPh final. Tapi bukan berarti kita bebas pajak. Akhir tahun kita harus apa? Hitung ulang pajaknya. Ya. Dalam hal sewa tanah bangunan, yang dikenakan itu adalah seluruh dana, seluruh uang yang dibayar, ya, yang dibayar oleh lesi kepada lesor. Contoh di sini 20 juta, ini bisa aja harga sewa, bisa aja biaya listrik, bisa jadi biaya kebersihan, itu semua dibayar oleh lesi kepada lesor, maka akan dipotong 10% final. Tapi kalau sewa kendaraan yang 30 juta, kenanya 2%, PPh 23. Ya, dengan asumsi sekali lagi, yang menyewa atau lesi boleh memotong pajak. Ya, karena bisa jadi lesinya itu nggak boleh potong pajak. Ada diskusi dulu sebelum saya lanjut. Saya ke belakang sebentar, ya, nggak sampai 1 menit, ya, ditunggu ya. Oke, saya kembali. Sekali lagi ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Kita hampir selesai harusnya. Yang berikutnya, apalagi saham. Ya, saham. Sepertinya ini nggak ada di Excel-nya ya. Nah, terakhir sewa. Kita simak baik-baik nih. Kita simak baik-baik ya. Ini sebenarnya ada kasus, ada pembahasannya di AKM kan ya. Di chapter 17. Chapter 17 soal investasi. PTA membeli 10.000 lembar saham PTB dengan persentase kepemilikan 10%. Saya nggak akan masukin ke Excel ya saudara-saudara, jadi tolong disimak sambil Anda nyoret-nyoret dan semacamnya. PTA beli saham PTB 10.000 lembar. 10.000 lembar itu 10%. Ya. Harga pasar waktu beli itu 100 juta. Berarti per lembarnya harga pasarnya adalah 100 juta bagi 10.000. Ya, bagi 10.000.
berarti sekitar Rp10.000 per lembar, ya kan? Nah, PTA waktu beli itu dianggap trading tuh. Jadi waktu dia beli sahamnya PTB dianggap itu trading. Trading artinya ya waktu dia beli investasi itu memang tujuannya jangka pendek. Kalau di pasar harganya naik langsung dilepas. Kalau di pasar turun dia takut rugi lebih banyak, dia lepas juga. Kayak ini nih sekarang nih. Jangan dilepas dulu deh sahamnya. Ya, saya yakin walaupun PSBB-nya baru diberlakukan dan kemudian agak turun sahamnya, ini akan rebound lagi, naik lagi. Kemarin kan ya apa ya? Ya biasalah ketika ada satu statement dari pemerintah yang cukup ekstrim ya, katanya ada PSBB yang cukup ketat, itu pasar responnya sangat-sangat negatif, hampir berapa persen, 5% kemarin turunnya ya, itu bisa disuspend nanti pasar modal ya. Ini semoga, saya belum cek lagi ya, pasar modal harusnya rebound. Nah, nanti kalau mulai rebound baru pikirin gitu ya untuk dijual. Sekarang malah masanya beli ya supaya besok rebound untung gede. Saya bukan pelaku yang benar-benar intens beli saham ya, Anda jauh lebih ahli mungkin. Oke, trading ya, trading. Nah, harga pasar saham per 31 Desember itu 12.000 per lembar. Waktu dia beli berapa? Per lembar 10.000. Kan 100 juta bagi 10.000 berarti naik 2.000 per lembar. Nah, PTA nggak lepas ya. Per 31 Desember harganya udah tinggi loh itu, nggak dilepas. Ya. Berarti per lembar 2.000 kalikan dengan 10.000 lembar, berapa capital gain-nya? Yang kalau di akuntansi disebut apa? Unrealized gain, ya kan? Unrealized holding gain. Ya. Berapa unrealized holding gain-nya? Ya 2.000 kali 10.000. Ya. Berapa? 200 juta. Berarti di laporan keuangan komersial ada unrealized holding gain 200 juta. Pertanyaan saya, waktu bikin SPT 200 juta itu kena pajak nggak? Kira-kira kena pajak nggak? Kan 12.000 per lembar ya, sementara belinya 10.000 per lembar. Berarti kan ada keuntungan sekitar 2.000 per lembar ya. Ada 10.000 lembar ya, berarti sorry bukan 200 juta, 20 juta. Itu kena pajak nggak? Kalau kena pajak berarti kan nggak perlu dikoreksi. Di akuntansi pasti ada unrealized holding gain or loss-nya sebesar 20 juta. Kena pajak nggak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak kena pajak? Karena Anda tahu kan, penjualan saham itu kenanya PPh, final waktu dijual, bukan waktu belum dijual. Berarti dalam kasus ini sudah pasti ada koreksi. Koreksinya apa? Koreksi negatif. Wong di akuntansi ada penghasilan, di pajak nggak ada. Ya kan? Ya, jadi dalam kasus ini untuk yang ini ya, untuk yang capital gain 12.000 dikurangi dengan 10.000 per lembar. Dari mana 10.000 per lembar? 100 juta bagi 10.000 ya. Itu nggak kena PPh. Jadi koreksi negatif. Oke, itu pertama. Yang kedua, PTA dapat dividen ya. Dapat dividen. PTB itu bagi dividennya 200 juta secara total. Berarti PTA cuma dapat 10% dari 200 juta dong. Wong dia cuma 10%, berarti dapat berapa dia? 20 juta. Ya, dia cuma dapat 20 juta dividennya. Pertanyaannya, PTA dipotong PPh nggak sama PTB? Jawabannya iya. Karena kepemilikannya di bawah 25%. Kalau pas 25%, PTA bebas pajak. Berarti untuk penghasilan kedua, yaitu dividen sebesar 20 juta, bukan 200 ya, itu tidak dikenakan pajak, dikenakan pajak oleh PTB kepada PTA sebesar 15%. Jadi 10%-nya 200 juta kan 20 juta. Ya, 20 juta tadi dikenakan 15% PPh pasal 23. Kenapa 23? Karena pemilik sahamnya adalah badan. Ya kan? Jadi yang pertama ini koreksi negatif, yang kedua ini bukan koreksi, tapi justru dipotong PPh. Ya, dipotong PPh. Bagaimana dengan yang ketiga? Nah, ternyata di sini dilepas sama A. Ya. PTA itu waktu harga saham 15.000 per lembar dia lepas. Berarti dia dapat uang berapa? 15.000 kali 10.000 lembar. Dapat uang berapa? 150 juta. Di 2019 dia dapat uang 150 juta.
Ya. Koreksi fiskal nggak di akhir 2019? Iya, karena kena PPh final. Tapi dia kena PPh final. Betul dikoreksi fiskal, karena 150 juta itu gain yang tidak gain yang tidak diakui oleh pajak. Tapi bukan berarti bebas pajak ya. Tapi 150 jutanya itu bagian dari PPh final. Ya kan? Gainnya itu bukan 150 juta itu harga transaksi. Gainnya berarti 150 kurang 100 kan. 15.000 per lembar, 10.000 lembar. Berarti dia dapat uang 150 juta. Nah, 150 jutanya itu kena 0,1% tadi. Ya. Tapi penghasilannya di akuntansi yang dicatat itu berarti 150 juta kurangi 100, berarti 50 juta. Itu penghasilan real loh, karena kan dia sudah lepas. Tapi 50 juta itu nanti akhir tahun 2019 koreksi negatif. Kenapa koreksi negatif? Karena sudah kena PPh final. Jadi kesimpulannya untuk yang ini ya, capital gain yang ini koreksi negatif, tidak ada pajak sama sekali. Untuk yang ini tidak ada koreksi, tapi kena PPh pasal 23. Tarifnya berapa? Dividen 15%. Untuk yang ini waktu dapat harga jual, waktu saham dilepas, kena PPh final 0,1% atas 15.000 kali 10.000. Waktu akhir 2019, 150 juta kurangi 100 juta, yaitu 50 juta ya, itu dikoreksi negatif. Kenapa negatif? Karena sudah kena PPh final. Itu kasus kepemilikan saham 1. Bagaimana dengan kasus kepemilikan saham yang kedua? Mirip kayak tadi, bedanya apa? Ini A memiliki 30% saham PTB. Apa bedanya kalau kepemilikan 10 dan 30? Pertama, kalau bisa bicara harga pasar per 31 Desember, maka kepemilikan di atas, kalau akuntansi itu bukan 25% ya, akuntansi batasannya 20%. Kalau kepemilikan di atas 20% menurut akuntansi, ya, berapapun harga pasar per 31 Desember, itu nggak usah dilihat. Artinya apa? Ya sudah, biarkan aja di pasar 12.000 per lembar. Tapi tetap saya catat saham saya sebesar berapa? 300 juta bagi 10.000 per lembar. Ya kan? Berarti per lembarnya saya berapa? 300 juta dibagi 10.000. 30.000 ya. Ya kan? Per lembar 30.000 tetap, walaupun di sini sudah turun jadi 12.000. Jadi nggak masalah. Ya. Untuk info yang pertama ini, PTA nggak perlu melihat. Karena ini hanya info di pasar. Kalau saya jual 31 Desember, wah harganya jatuh nih. Tapi tidak mengakui loss, sama sekali nggak ada loss. Kenapa nggak ada loss? Karena kepemilikannya di atas 20%. Akuntansi kan batasnya 20%. Itu yang disebut sebagai equity method. Masih ingat ya? Di atas 20% itu pakai equity method. Itu yang pertama, yang ini ya. Jadi nggak ada pengaruhnya ke akuntansi maupun pajak. Yang kedua, selama 2018 ternyata PTB ini net income 500 juta. Kita A ya. B, tempat kita beli saham, tempat kita invest itu net income 500. Apa akibatnya buat PTA? PTA boleh mengakui net income sebagai tambahan penghasilannya PTA. Tapi nggak semua. Hanya 30%-nya. Berarti berapa? 150 juta. Berarti di laporan laba ruginya PTA akan ada tambahan penghasilan sebesar 30% dari 500, yaitu 150 juta. Pertanyaannya, waktu dapat 150 juta, kena pajak nggak? Jawabannya nggak. Ya. Kenapa? Karena pajak nggak pernah mencatat penghasilan yang seperti ini. Di pajak nggak diatur khusus nih penghasilan yang kayak gini. Ya, jadi bukan masuk sebagai penghasilan yang kena pajak. Ya. Yang kedua, kalau memang nggak kena pajak, berarti koreksi fiskal nggak? Iya, koreksi negatif. Berarti di akuntansi ada 150, di pajak 0. Ya, di pajak 0. Mungkin Anda bertanya, Pak, Bapak pernah bilang bahwa pajak itu official
dependen terhadap akuntansi. Selama pajak nggak ngatur sendiri, berarti dia ikut akuntansi dong. Berarti kalau akuntansi mengakui 150 juta, pajak juga ngakuin dong 150 juta. Bukan gitu lihatnya. Ya. Karena waktu kita melaporkan income ini kan pengaruh nanti ke harga nilai saham kita kan. Padahal saham menurut pajak itu selalu dicatat sebesar kos. Karena dicatat sebesar kos, maka angka ini itu tidak jadi acuan bagi pajak untuk pengenaan pajak. Ya, jadi intinya apa? 150 juta di akuntansi dikoreksi negatif oleh pajak. Ya. Yang berikutnya adalah dividen. PTB itu bagi dividen 200 juta. Berarti yang jadi bagiannya A berapa? 30%-nya. Berapa tuh? 60 juta. Pertanyaannya PTA kan di dalam laporan komersialnya itu akan melaporkan 60 juta ya. Itu penghasilan nggak buat PTA? Jawabannya bukan. A dapat cash tapi bukan penghasilan. Kenapa bukan penghasilan? Justru 60 juta itu mengurangi nilai investasi. Kok bisa mengurangi investasi? Karena ini yang disebut sebagai equity method. Coba dibaca lagi chapter 17. Ya. Jadi yang ketiga ini di akuntansi nggak ada penghasilan, tapi dapat cash. Cashnya berapa? 60 juta. Kreditnya bukan dividen revenue, karena lebih dari 20%. Kreditnya apa? Investasi malah berkurang 60 juta. Nah pertanyaannya, waktu dapat cash 60 juta, kena pajak nggak? Nggak kena pajak. Ya, kenapa? Karena di atas 25%. Pajak kan patokannya 25% ke atas ya. Bebas pajak, bukan objek pajak. Berarti ada koreksi fiskal nggak di akhir tahun? Nggak ada dong. Wong di akuntansi nggak ada penghasilan, pajak juga nggak ada penghasilan. Berarti yang ketiga ini nggak ada ngaruhnya di pengenaan pajak, juga tidak ngaruh di koreksi fiskal. Pak, bagaimana kalau sahamnya kemudian dijual? 15.000 per lembar. Ya sudah, 15.000 kali 10.000 berapa tuh? 150 juta. Kena 0,1%. Terus nanti capital gain-nya, bukan capital gain ya, capital loss malah ya, 300 juta bagi 10.000 kan 30.000. Capital loss yang 15.000 boleh jadi pengurang nggak? Nggak boleh. Karena sudah kena PPh final. Dividen ini kasusnya kita PT XYZ. Kita mau potong berapa dari pemegang saham? Ya. Kita punya pemegang saham PT 40%. Kita bayar dividen ke dia 40% dari 250 juta. Kita potong PPh nggak? Jawabannya nggak. Karena dia memiliki saham kita di atas 25%. Yang kedua PT. Kepemilikannya 20%. Kita potong pajak dong. PPh 23. Ya, besarnya 15%. Berarti 15% kali berapa? 20%-nya 250 juta. 50 juta. Ya, 50 juta kali 15%. Pemegang saham individual 40% dari 250 juta. Berarti 100 juta ya. Itu kita potong PPh final 10%. Ya kan? 10% kali 100 juta. 100 juta dari mana? 40% kali 250 juta. Jadi yang PT ABC bebas pajak karena di atas 25%. 1, 2, 3 kena PPh 23 15% karena di bawah 25%. Ya. Individual kena pajak 10%. Ya, kan orang pribadi kena PPh final 10%. Pertanyaannya tanggal berapa? Tanggal berapa kita potong PPh final atau PPh 23? Karena ada 3 tanggal di sini nih. 28 Februari ini tanggal pendaftaran, 1 Januari ini tanggal pengumuman, 15 Maret tanggal pembayaran dividen. Ingat ya, di AKM 1, AKM 2 ada 3 tanggal kan? Tanggal deklarasi, tanggal pencatatan, dan tanggal pembagian. Di tanggal berapakah kita harus memotong PPh 23 atau PPh final? Jawabannya adalah, kalau ini PT TBK, karena kita PT TBK, maka kita harus memotong pada tanggal pencatatan, yaitu tanggal 28 Februari. Tapi kalau kita bukan PT TBK, kita memotong PPh 23-nya waktu tanggal deklarasi. Ingat loh ya perbedaannya, kalau PT TBK motong PPh-nya, baik final maupun 23,
waktu pencatatan. Tapi kalau kita PT tertutup, kita motong pajaknya, baik PP 23 maupun final, waktu tanggal deklarasi, bukan tanggal pembayaran. Oke? PT ABC mengumumkan 1 Januari, pemegang saham mendaftarkan diri paling lama tanggal 28 Februari. Berarti motongnya tanggal 28 Februari. Ya, ini hanya menegaskan kapan kita motong pajak. Itu pembahasan kasus investasi kita, ya, 1 jaman ya, berarti ya pas 2 jaman kita belajar melalui rekaman dan juga melalui pembahasan kasus. Ada diskusi dulu, saudara-saudara. Saya tidak akan absen. Ingat cara absen saya tadi ya. Anda tulis, sebenarnya nggak perlu nama, Anda tulis saja NRP tadi sudah cukup. Ya, sampai besok pagi loh ya, besok pagi atau nanti malam. Kalau lewat jam 12 nanti malam ya nggak saya anggap hadir. Jadi ketika Anda nulis itu, substansi yang saya dapat adalah Anda baca kan, Anda dengar. Oh berarti dia hadir di kelas dalam tanda kutip. Pak, kan bisa aja anaknya nulis tapi dia nggak baca, ya itu silakan sih. Saya nggak bisa ngontrol sampai sejauh itu, gitu ya. Saya nggak bisa kendalikan sampai sejauh itu. Itu resiko kalau kelas online ya. Ada diskusi, saudara. Nanti masalah tesnya saya umumkan segera ya. Yang pasti tidak pada saat kuliah dan tidak 2 jam, 3 jam. Bisa jadi sehari, submitnya besok gitu ya. Ada pertanyaan kah? Saya mau tanya yang tadi. Yang mana? Yang mana? Yang saham. Kenapa saham? Yang tarifnya saya tadi 0,1-0,5% itu tarif final kan, Pak? Betul, sama-sama final. Terus? Sudah ya? Iya, semua yang saya jelaskan tadi itu final. Ya, semua. Tidak ada investasi rasanya yang tidak final ya. Jadi karena kita membahas investasi, maka semua yang kita bahas itu final. Ya. Yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan sore ini dan silakan bertanya lewat line kalau memang ada yang kurang jelas. Nanti masalah tes sekali lagi saya umumkan. Saya tunggu absensinya ya sampai nanti malam. Terima kasih, selamat sore. Kasih Terima kasih, Pak. kasih Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Malam Pak Agus. Iya, Michael. Saya sudah kirim revisi bab 2. Iya, saya belum sempat baca. Segera ya, segera saya baca. Oh iya Pak. Ya, Oke Pak. Nanti saya buatin kayak yang semester lalu saya buatin classroom khusus. Jadi setiap kali ada revisi saya masukin situ aja biar kita punya record lah, ya. Oke Pak. Oke. Sama tanggal 23 ini kayak proposal ya Pak. 23. Ya wis, Iya. nanti kita coba ya kalau bisa maju tanggal segitu ya udah. Oh oke, iya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Michael. Yo. Ini Andi sama Andrew mana nih?